Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan saya Kikim Kerlina dengan NIM 19210193, Rina dengan NIM 19210028. Ada juga teman saya bernama Hervina Sela dengan NIM 19611054. Ada juga teman saya dengan bernama Mulfinijar 19210195. Baik, untuk sekarang kami akan menjelaskan tentang prosedur pengiriman naskah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rina. Padanya saya persilakan. Materi yang pertama yaitu ada pengertian naskah. Menurut KBBI, naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan yang belum diterbitkan. Dalam KBBI edisi 3 2005, naskah yaitu A. Karangan yang masih ditulis dengan tangan, B. Karangan seseorang yang belum diterbitkan, C. Bahan-bahan berita yang siap untuk diset, yang D yaitu rancangan. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian penerbit. Penerbit adalah seseorang atau suatu pihak yang bertindak menerbitkan buku, majalah, atau jurnal. Selain itu, penerbit adalah orang atau perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan buku dan majalah. Depdiknas 2014. Penerbit juga membuat pengarang dikenal masyarakat. Dalam menerbitkan buku, terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh penerbit, antara lain yaitu mencari naskah, menyeleksi naskah, membuat kesepakatan dengan pengarang, memberikan ISBN naskah, mencetak naskah, dan mendistribusikan. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh prosedur mengirim artikel opini ke media, koran, atau majalah. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Teh Hervina. Saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat artikel opini yang berpotensi dimuat media cetak koran atau majalah. Yang pertama adalah tata bahasa tulisan isi artikel harus memiliki standar dasar sastrawi. Maksudnya, gaya bahasa sesuai dengan panduan bahasa Indonesia yang benar, baik dalam segi ejaan, tanda baca, pemakaian huruf besar atau kecil, maupun dalam susunan kata-kata. Nah, hal ini mengharuskan kita untuk lebih teliti dalam penulisan. Maka dari itu penting untuk melakukan pengeditan setelah menulis. Apabila kita teledor, maka hal ini akan mempengaruhi lulus atau tidaknya naskah atau artikel yang kita kirim ke penerbit. Yang kedua adalah mengetahui etika penulisan artikel, yaitu tulisan harus orisinal, bukan plagiat atau jiplakan, serta mengandung unsur baru. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa menjiplak adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Maka dari itu akan lebih baik untuk menulis berdasarkan pemikiran dan ide kita. Hal ini juga akan memancing pemikiran kita untuk menemukan sumber ide yang baru, sehingga naskah atau artikel yang kita tulis itu akan terlihat tidak membosankan dan fresh. Nah, hal ini akan membuat pembaca lebih tertarik kepada naskah atau artikel kita. Dan yang terakhir adalah topik opini bersifat aktual. Yang dimaksud aktual adalah sebagai respons atau komentar dari peristiwa yang baru saja terjadi atau sebagai refleksi dari hari besar nasional dan internasional. Selanjutnya adalah berapa panjang tulisan artikel opini untuk dikirim ke koran. Nah, setiap media memiliki kebijakan tersendiri tentang maksimal dari sebuah artikel opini. Kompas misalnya, mensyaratkan tidak lebih dari 1000 kata, sedangkan Jawa Pos sekitar 700 sampai dengan 850 kata. Intinya, panjang tulisan berkisar antara 700 sampai dengan 1200 kata. Nah, untuk mengetahui secara persis panjang tulisan artikel opini di media tertentu, kita bisa mengcopy sebuah artikel dan masukkan ke dalam Microsoft Word. Maka akan tampak di halaman bawah berapa jumlah kata dalam artikel tersebut. Nah, hal ini juga penting untuk kita mengetahui berapa sih jumlah panjang tulisan di artikel di dalam suatu media koran. Jadi, naskah yang kita kirimkan tidak akan salah dan juga tidak akan terlalu panjang dan terlalu pendek karena kita sudah mengetahui ketentuannya. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu contoh cara pengiriman artikel opini ke via email. Baik, yang selanjutnya yaitu via email. Bagaimana sih cara mudah agar kita mengirim via email? Anda harus memiliki lengkap email media seluruh Indonesia. Terus terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kirim melalui dengan attachment atau arsipan dalam format MS Word atau RTF. Jangan ditulis bagan email. Nah, yang kedua yaitu subjek email yang dikasih judul artikel opini atau judul artikel yang ditulis di sini. Baik, selanjutnya apa sih hal yang harus diperhatikan sebelum mengirim naskah? Yang pertama, teknis. Naskah harus original, murni karya kita, bukan hasil plagiat, apalagi kopas dari karya orang. Panjang tulisan untuk jenis opini karya artikel umum sekitar 4.000 sampai 5.000 CWS. Untuk cerpen majalah dewasa biasanya 7.000 hingga 9.000 CWS. Untuk fiksi anak biasa sampai 3.000 sampai 4.000 CWS. Jangan lupa cantumkan biodata ataupun ringkasan. Yang selanjutnya yaitu non teknis, terbagi menjadi 3, yaitu sebelum mengirim naskah tersebut pastikan dulu nih media cetak apa yang kita sasar, koran ataupun majalah. Yang kedua, lihat dulu jarak antara pengiriman naskah dengan pembuatan kisar antara 2 sampai 4 bulan. Dan yang ketiga, terakhir, pastikan dulu Anda mencetak media tersebut. Baiklah, itulah dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.